Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai menyelesaikan soal cerita satuan waktu. Nah, supaya kalian lebih memahami materi dari tema 6 subtema 2 mengenai satuan waktu pada mata pelajaran matematika ya. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita membahas mengenai soal cerita, nah kita akan membahas mengenai pengurangan terlebih dahulu ya. Nah, loh kenapa? Nah, karena pengurangan ini berkaitan dengan soal cerita yang akan kita bahas. Oke. Nah, di sini Ibu mempunyai soal. 5.000 dikurangi 2.445 sama dengan titik-titik. Oke, kita operasikan ya. Nah, kita uraikan 5.000 dikurangi 2.445. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini. Nah, di sini kan 0 kurangi 5. Nah, 0 itu kan angkanya kurang dari 5. Nah, jadi ini tidak bisa dioperasikan ya, bahwa ataupun dibalik 5 dikurangi 0. Nah, ini tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu dengan cara meminjam ke bilangan sebelumnya. Nah, ini minjam ke sini. Nah, misalkan kalau nggak bisa lagi, minjam lagi ke sini. Nah, ini nggak bisa lagi sama 0. Nah, minjam lagi ke sini. Nah, ini kan 5 ya. Nah, 5 ini bisa dipinjam. Oke, ini minjam 1 ya. Nah, maaf. Minjam 1. Nah, ini kan jadi 10. Nah, berarti ini bukan 5 lagi. Nah, berapa? Jadi 4. Oke, jadi 4. Nah, kita akan melanjutkan. Nah, kita akan mengoperasikan yang ini ya. Ini kan 0 sama. Minjam lagi. Ini 1. Nah, berarti di sini bukan lagi 10, melainkan 9. Nah, kita hitung yang ini. Minjam lagi 1. Jadi 10. Nah, ini bukan lagi 10 ya, karena sudah dipinjam. Ini jadi 9. Oke. Ini sudah komplit. Nah, kita operasikan. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian bilangan yang kedua, 9 dikurangi 4 ya 5. Selanjutnya 9 dikurangi 4 5. Nah, kemudian yang terakhir ini bilangan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, begitu ya cara pengoperasian pengurangan ketika misalkan bilangan yang atasnya ini kurang dari bilangan yang bawah. Nah, seperti itu ya meminjam. Jadi tidak bisa dilangsungkan, tidak bisa ini 0 kurangi 5 itu nggak bisa jadi 5 kurangi 0. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi hasil dari 5.000 dikurangi 2.445 sama dengan 2.555. Oke, ke soal yang kedua. Nah, ini ada 2.145 dikurangi 1.084. Oke, kita operasikan, kita uraikan ke bawah ya. Nah, untuk bilangan yang pertama, dikarenakan ini bilangan yang atasnya lebih besar daripada yang bawah, berarti bisa langsung dioperasikan. 5 dikurangi 4 berapa? Ya, betul, 1. Sekarang kita operasikan yang ini. 4 dikurangi 8. Nah, 4 ini kan lebih kecil ya daripada ini. Jadi, tidak bisa dioperasikan. Bagaimana caranya? Iya, kita pinjam 1 dari bilangan yang ini. Oke, jadi bilangan ini jadi berapa nih? Jadi 0. Oke, kita hitung dulu yang ini ya. Oke,
14 dikurangi 8. 6. Iya. Oke, terus kemudian ini 0 ya tadi ya, 0. Kita minjam lagi dari 2 ini. Nah, minjam lagi 1. Jadi berapa? Jadi 10. Nah, 10 dikurangi 0, 10. Nah, simpan 0-nya di sini. Nah, simpan 0-nya di sini, kemudian simpan angka 1-nya di sini. Nah, ini tidak lagi 2 karena sudah dipinjam ya tadi ya, 1. Jadi hasilnya ini 1. Nah, kita operasikan yang ini sama ini. 2 maaf. Nah, yang ini 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 0 ditambah yang ini 1. Jadi hasilnya 1. Oke, jadi hasil pengurangan dari 2145 dikurangi 1084 hasilnya 1061. Nah, jika kalian sudah paham, kita lanjutkan ke soal cerita satuan waktu. Oke. Nah, untuk membedakan antara dikurang dan ditambah, nah kita akan membahas. Nah, ini untuk soal yang pertama. Pembahasan yang pertama, maaf ya. Menghitung waktu mulainya kegiatan. Nah, di sini Ibu mempunyai satu buah contoh. Udin selesai makan sarapan pagi pada pukul 6.15. Udin makan selama 12 menit. Jam berapa Udin mulai makan? Nah, perlu diingatkan ya, jika kalian menemukan soal cerita, maka langkah yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu menuliskan diketahui. Oke, diketahuinya nih yang mana? Nah, yang ini ya. Yang Udin selesai makan sarapan pagi pada pukul 6.15. Udin makan selama 12 menit. Kemudian setelah diketahui, langkah yang selanjutnya ditanyakan. Ditanyakannya apa nih? Jam berapa Udin mulai makan? Oke, karena diketahui dan ditanyakannya sudah ada, kita langsung saja operasikan. Nah, di sini ada waktu berakhir. Waktu berakhirnya pada pukul 6.15 ya. Nih. Kemudian lama waktunya 12 menit. Nah, 12 menit kalau dalam jam bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, kemudian yang ditanyakan waktu mulai. Oke. Nah, untuk rumusnya seperti ini ya, anak-anak. Waktu mulai sama dengan waktu berakhir dikurangi lamanya waktu. Oke. Waktu berakhirnya 6.15, lama waktunya 12 menit. Oke, langsung saja kita operasikan. Nah, seperti ini. Dikurangi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 6 dikurangi 0 sama dengan 6. 0 kurangi 0 sama dengan 0. Oke, jadi Udin mulai makan pada pukul 6.03 atau pukul 6 lebih 3 menit. Nah, itu untuk pembahasan yang pertama mengenai menghitung waktu mulainya kegiatan. Selanjutnya, yang kedua, menghitung lamanya waktu kegiatan. Nah, ini ada satu contoh. Hari Minggu, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 07.05 sampai dengan pukul 7.30 atau 7.05 sampai, nah ini lambangnya sampai ya, ditulisnya seperti ini. Nah, untuk kemudian berapa lama Ibu menyalakan mesin air? Nah, oke, kita langsung saja operasikan. Langkah yang pertama tadi diketahui dulu, diketahuinya. Nah, ini. Kemudian ditanyakan. Nah, ditanyakan ini ya. Berapa lama Ibu menyalakan mesin air? Oke, jika sudah ada yang diketahui dan ditanyakan, kita akan langsung saja nih. Nah,
Waktu berakhir. Nah, waktu berakhir Ibu menyalakan mesin air itu ini ya. Nah, yang ini 7.30. Waktu mulainya itu pada 7.05. Nah, lama waktunya berapa? Nah, untuk rumusnya itu seperti ini. Nah, lama waktu sama dengan waktu berakhir dikurangi waktu mulai. Nah, waktu berakhirnya itu 07.30 dikurangi 07.05. Oke, ini ya langsung dioperasikan. Nah, selanjutnya 0 dikurangi 5 tidak bisa ya. Nah, tadi pada pengurangan kita akan meminjam. Nah, ini minjam 1 ya. Oke, jadi 10. 10 kurangi 5, 5. Kemudian yang ini jadi 2 ya. Jadi 2. 2 dikurangi 0, 0. Nah, 2 dikurangi 0, 2. Maaf ya. Kemudian 7 kurangi 7, 0. 0 kurangi 0, 0. Jadi Ibu menyalakan mesin air selama 25 menit. Nah, atau bisa ditulis seperti ini ya. 00.25. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu mengenai menghitung waktu berakhirnya kegiatan. Nah, untuk lebih jelasnya kita pahami contoh berikut ini. Nah, untuk contohnya, Dayu mengisi bak mandi pada pukul 9.05 waktu Indonesia Barat. 2 jam kemudian, bak mandi telah penuh dan Dayu berhenti mengisi bak mandi. Pukul berapakah Dayu berhenti mengisi bak mandi? Nah, oke. Langkah selanjutnya, langkah yang pertama nih, kita tulis diketahui dulu. Nah, diketahuinya ini ya, nah yang ini. Kemudian ditanyakan. Nah, ditanyakannya yang ini. Oke, karena sudah ada diketahui dan ditanyakan, kita tulis saja waktu mulainya yaitu 9.05 dan lama waktunya selama 2 jam. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Waktu berakhir sama dengan waktu mulai ditambah lamanya waktu. Nah, ini kan waktu mulainya 09. Nah, lama waktunya kan 2 jam. 2 jam itu kalau ditulis dalam angka itu, angka satuan jam itu 02.00. Nah, kita uraikan. Nah, 5 dikurangi 0 sama dengan 5 ditambah 0 sama dengan 5. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 9 ditambah 2, 11. Nah, simpan 1. Nah, bisa di sini. Nah, naik angkanya 1 di sini. 0 tambah 0, 0 ditambah 1, 1. Jadi, Dayu berhenti mengisi bak mandi pada pukul 11.05. Nah, begitu ya. Nah, di sini Ibu memberikan kesimpulan bahwa waktu mulai, lama waktu, dan waktu berakhir ini rumusnya. Nah, jadi yang harus kalian pahami itu yang ini ya. Jika kalian merasa kebingungan, aduh ini soalnya harus ditambah apa dikurangi nih. Nah, ingat saja ya rumus yang ini. Oke, sekian pembahasan dari Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.